Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku yang beriman, jumpa lagi dengan Madia. Di video kali ini Madia akan melihat ya. Ini lama sekali nih Madia nggak reaction video dari pengikut Paulus ya, yang bernama akunnya ini Injil Kabar Habaget ya. Nah, ini akunnya ini yang Madia mau sorotin adalah mungkin ngambil satu tema saja. Ini orang yang membuat video ini bernama Effendi Usman Murtadin ya, saudara-saudaraku ya. Yang mana orang ini katanya nggak mau mengutak-ngutik Al-Quran, nggak mau membongkar-bongkar kitab suci Al-Quran. Ternyata dia berbicara seperti itu berbohong, saudara-saudaraku ya. Kenapa dia katakan berbohong? Ternyata di dalam channelnya ini sangat banyak sekali yang mengotak-ngatik ayat suci Al-Quran dengan disalah-salahin artinya gitu loh. Disalah-salahin artinya, dirubah-rubah maknanya. Madia sudah buatkan sih, ada sebagian dari reaction sebelumnya ya, yang kurang lebih 4 bulan sebelumnya ini Madia ada reaction video-video orang ini, yang mana reaction yang pertama adalah babi itu yang di dalam Al-Quran yang dilarang itu dirubah-rubah, disalah-salahin, katanya boleh. Nah, itu disalah-salahin seperti itu. Itu ada videonya Madia buatkan juga di dalam video Madia ya. Di kawan-kawan bisa lihat di thumbnail ya, khusus menjawab Effendi Usman ini. Terus yang disalah-salahin juga pada saat Nabi Muhammad menerima wahyu. Pada saat Nabi Muhammad menerima wahyu, dia katakan, oh, Nabi Muhammad itu dicekik oleh makhluk yang bernama pokoknya intinya dicekik, bukan dipeluk, dipeluk erat-erat, bukan seperti itu, tapi dicekik, saudara-saudaraku ya. Nah, itu artinya dia juga menyalah-nyalahin, menyimpang-nyimpangkan hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di dalam videonya ini banyak sekali ya informasi. Nah, ini contohnya begini ya. Dia kan katanya nggak mau mendatangi Al-Quran, nggak mau mendatangi hadis, tapi ternyata bohong gitu loh. Kita dengerin dulu ya paparan dia di video ini. Oke, kita dengerin dulu. Kepada kita semua, innama harrama alaikumul maitata waddama wa lahmal khinzir wa ma uhilla bih li ghairillah faman isturra ghaira baghin wala adin fala ithma alaihi innallaha ghafurur rahim. Artinya, Bapak Ibu dikasih Tuhan, sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi dan binatang, dalam kurung, ketika disembelih disebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa dalam kurung memakannya, sedang ia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ada dua sisi kalau saya melihat ayat 173 ini, Bapak Ibu. Sisi pertama, oke, nah ini ya, kita bisa lihat si Effendi Usman ini mendatangi ayat-ayat suci Al-Quran ya. Ini artinya ajaran dalam Islam, yang mana sebelumnya juga dia mengatakan, saya tidak mau mengutak-ngutik Al-Quran dan Al-Hadis lagi. Nah, ini bertentangannya di situ, saudara-saudaraku ya. Kita lihat dari video-video dia yang lain. Mari kita cek dulu kembali ya. Oke. Nah, ini ya, saudara-saudaraku ya, Madia tampilkan kembali bukti orang ini nggak konsisten ya. Dia melarang, Madia melarang posisinya mengutak-ngutik Bible dia, tetapi dia sendiri mengutak-ngutik Al-Quran dan Al-Hadis. Kita dengerin dulu dia mengutak kembali ayat-ayat Al-Quran. Kita dengar. bahwa di luar Islam mati masuk neraka. Yang ada, Bapak Ibu, dalam Maryam 19 ayat 71, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyan. Artinya, semua orang di antara kamu akan mendatangi neraka. Hal itu bagi Tuhanmu suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, siapapun dia yang namanya manusia, baik dia si A, si B, si C, Al-Quran mengatakan surat Maryam 19 ayat 71, semuanya mati masuk neraka. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Coba ya.
Ini yang disalah-salahin si Effendi Usman ini penistaan sebenarnya ya. Dia merubah penistaan agama sebenarnya. Dia merubah makna mendatangi, dikatakannya memasuki neraka. Ini kan dalam posisi ini menyalahin ya. Menyalahin apa namanya terjemahan Al-Quran dan tafsir Al-Quran. Ini sudah parah ini. Ini dalam kalau digolongkan posisinya dia menista Al-Quran. Tapi saya tidak fokus ke sana. Saya hanya menjelaskan kepada sahabat-sahabatku ini bahwasanya ini orang tidak konsisten ya. Tidak konsistennya apa? Dia sendiri katanya tidak mau mengutak-ngutik Al-Quran lagi. Tidak mau bla bla bla. Sebelumnya kita dengar pernyataan dia tidak mau mengutak-ngutik Al-Quran lagi. Mari kita dengar ya. Kita senggol-senggol Al-Quran, jangan kita senggol-senggol hadis. Ayo kita perdalam percaya. Evangelis, asumsi mereka itu biarlah, karena itu iman percaya mereka. Kita tidak beriman kepada Al-Quran. Kita umat Kristen, umat Nasrani tidak beriman, tidak percaya kepada Al-Quran dan tidak percaya kepada hadis. Maka dari itu, jangan kita senggol-senggol Al-Quran, jangan kita senggol-senggol hadis. Asumsi mereka itu biarlah, karena itu iman percaya mereka. Kita tidak beriman kepada Al-Quran. Oke, sudah saya Madia tampilkan ya. Jadi di posisi seperti ini, Effendi Usman mengaku dia tidak mau mengutak-ngutik Al-Quran lagi dan Al-Hadis. Tapi di sisi lain Madia sudah tampilkan di video-video dia mengutak-ngatik Al-Quran, mengutak-ngatik hadis. Nah, ini parah saudara-saudaraku ya. Nah, kemudian begitu Madia pernah tanyakan pada saat pernah diskusi dulu sebelum dia pernah jadi monolog seperti ini, Madia dilarangnya mengutak-ngatik Al-Bible, jangan bilangnya. Artinya dia yang boleh itu dia sendiri saja. Kalau Madia nggak boleh karena Madia bukan beragama dia katanya. Artinya kalau dia boleh katanya karena dia sudah pernah Islam. Nah, sudah pernah Islam jadi dia boleh ngotak-ngatik, ini kan tidak benar. Apa ini mau menang sepihak namanya. Ya kalau Madia kan aku bilang belajar juga membaca-baca Bible Anda karena Anda kan mengutak-ngatik Al-Quran. Nah, kalau Effendi Usman dia bilang boleh, tapi di sisi lain dia bilang nggak boleh. Nah, ini apa namanya, kalau kawan-kawan menyebut orang ini seperti ini, nanti netizen bisa menilai kalau orang seperti ini sifatnya ini baik apa tidak gitu loh. Di sisi lain Madia dan Muslim lain mau mengotak-ngatik Bible-nya nggak dibolehin, tapi di sisi lain dia boleh mengotak-ngatik Al-Quran. Ini kan apa namanya? Coba kita lihat ya pada saat dia pernah melarang Madia dan Muslim lain untuk mengotak-ngatik Bible-nya ya. Kita dengerin dulu ini omongan dari Effendi Usman sendiri. Islamnya, para mu'alaf, ustaz, tolong dan mohon perhatikan baik-baik. Jangan sekali-sekali antum mengutip ayat Alkitab. Jangan sekali-sekali antum mentafsirkan Alkitab. Di setiap di masjid, di pengajian, jangan memakai Alkitab sebagai acuan Anda di dalam menyampaikan khotbah Anda. Di dalam Anda berceramah, Anda jangan memakai Alkitab sebagai acuan Anda. Nah, kan di sini kan aneh kan, dilarangnya. Jadi yang boleh mengutip Al-Quran dia boleh. Nah, tetapi Madia dan Muslim yang lain nggak boleh gitu loh. Kan aneh ini sifatnya. Kemudian di satu sisi juga dia mengatakan saya juga nggak mau kotak-katik Al-Quran, tapi ternyata bohong ya kan. Jadi ini kebohongan Effendi Usman ini sangat banyak gitu loh. Kita lihat ini buktinya ya. Anda punya kitab suci sendiri, pakai kitab suci sendiri. Jangan Anda korek-korek Alkitab untuk mencari nama Muhammad di dalam Alkitab. Tidak ada nama Muhammad dalam Alkitab. Jangan Anda cari nubuatan dalam Alkitab menubuatkan tentang Muhammad. Tidak ada nubuatan tentang Muhammad dalam Alkitab. Ustaz Munzir Sitomorang, Anda sering sekali berceramah. Nah, ini kan melarang-larang kan, melarang umat Islam ya, seperti apologet Muslim seperti Munzir Sitomorang dan yang lain-lain dilarangnya. Kan aneh. Kan aneh ini. Artinya dia boleh gitu loh. Maksudnya Effendi ini kalau dia ngutak-ngatik Al-Quran boleh sama hadis, tapi kalau Muslim nggak boleh. Ini kan aneh gitu juga dengar ya. Di masjid, di majelis ta'lim dengan ayat Alkitab. Tolong saya ingatkan, jangan lagi
pengajian Anda, bahaslah kitab Anda, Al-Quran ataupun kitab-kitab yang lain. Tapi Alkitab jangan sekali-sekali Anda bahas. Apalagi Anda mengatakan Injil palsu. Stop mulai sekarang, Musir Sitomorang. Nah, ya kan aneh kan? Ini kan posisi melarang-larang namanya, melarang-larang orang ngotak-ngatik. Tapi kalau dia sendiri boleh gitu loh. Kan aneh, aku bingung ini orang. Yang pertama, dia melarang muslim memanu kita Alkitab dia, tetapi dia membaca, menampilkan, membahas Al-Quran dan Al-Hadis. Banyak sekali videonya itu. Kemudian di sisi lain, dia sendiri katanya berjanji sudah tidak mau lagi kutak-katik hadis Al-Quran, tapi bohong, ya kan? Nah, ini pembuktiannya, sifat-sifat orang ini gitu loh ya. Oke, untuk video kali ini Madia cukupkan sampai di sini. Kurang lebihnya Madia mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.